Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan kami SD Dharma Karya UT, salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Dharma Ananda Indonesia Universitas Terbuka. Sekolah kami berada di Jalan Palaraya, nomor 3, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. Kami sekolah yang mulai beroperasi pada tahun pelajaran 1990-1991. Dan saat ini kami berada di Jalan Palaraya nomor 3, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan ini terdiri dari 24 kelas dan prasarana-prasarana lainnya. Semuanya itu ada demi kami mewujudkan visi dan misi sekolah. Adapun visi kami adaptif terhadap tujuan Indonesia tentunya, di mana visi yang telah kami tetapkan adalah unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi, memiliki karakter mulia dan berwawasan global. Dan kami turunkan pada misi sekolah, yaitu 1. Mewujudkan kurikulum nasional dan kurikulum khas yayasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing dalam pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Serta 3. Membekali peserta didik dengan dasar kemampuan intelektual, tanggung jawab agar memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan. Adapun visi dan misi tersebut pastinya kami turunkan dalam tujuan sekolah, di mana tujuan yang telah kami rumuskan bersama dengan tim SD Dharma Karya UT adalah 1. Tercapainya layanan pendidikan yang bermutu dan standar nasional pendidikan. 2. Tercapainya standar mutu sekolah untuk menghadapi persaingan global. 3. Tercapainya fasilitas pembelajaran, guru, karyawan, dan lingkungan sekolah yang memadai. 4. Terwujudnya tata kelola yang baik pada manajemen sekolah berbasis teknologi. Dan kedua, menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing dalam pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Intinya, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, terciptanya suasana religius dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler, tertanamnya rasa bangga pada seni dan budaya bangsa Indonesia. Dan ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan intelektual dan tanggung jawab agar memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan. Kami wujudkan dengan tujuan tercapainya inovasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan perubahan teknologi, serta menyiapkan peserta didik yang terampil, mampu mengembangkan minat dan bakat, serta mampu mengaktualisasikan potensi diri. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati, tentunya mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah kami tetapkan itu, saya selaku kepala sekolah dibantu oleh 45 tenaga pendidik yang merupakan lulusan sarjana strata 1 dan sarjana strata 2 sesuai dengan disiplin ilmunya, serta 15 karyawan tenaga kependidikan yang meliputi tata usaha dan administrasi, kemudian pramubakti, serta tenaga keamanan. Serta kami dibantu oleh 2 mitra, yaitu untuk keimanan ada petugas atau marbot masjid kami, serta untuk usaha kesehatan kami dibantu oleh Suster Ayu untuk meningkatkan siswa atau warga sekolah yang sehat serta senang selalu dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelajaran di SD Dharma Karya UT. Selain SDM yang handal, kami alhamdulillah telah dilengkapi oleh Yayasan Dharma Ananda Indonesia dengan luas tanah 3.204 meter persegi dan bangunan dengan 24 terdiri dari ruang kelas, dan kami adalah sekolah yang miniaturnya Indonesia kalau saya sebut, keanekaragaman budaya, anak-anak yang berdasar dari suku bangsa yang berbeda, serta keanekaragaman keyakinan. Sehingga kami pendidikan guru, peserta didik yang dengan keyakinannya beragama Islam dididik oleh tenaga pendidik agama Islam, dan dan peserta didik yang beragama Kristen maupun Protestan, Katolik maupun Protestan juga
belajar bersama guru yang sesuai dengan keyakinannya. Begitu juga untuk agama Hindu. Nah, kami dalam pembelajaran keagamaan juga dilengkapi oleh fasilitas tempat ibadahnya masing-masing. Untuk peserta didik yang beragama Islam, tentunya musola Darel kami menjadi tempat salah satu learning center untuk pendidikan agama dalam pembiasaan pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, seperti sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar di sekolah. Begitu juga untuk peserta didik dengan agama lain, belajar bersama melaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya, pembiasaan dalam keagamaannya bersama guru-guru pendidiknya masing-masing. Bersama Pak Kirno untuk agama Hindu, bersama Bunda Christine dan Bunda Ari serta Bunda Hartini. Sementara selain ruang kelas yang 24 ruang kelas, kami juga dilengkapi oleh fasilitas pembelajaran lainnya seperti lab komputer, kemudian perpustakaan, kemudian juga ada ruang seni, kemudian ada juga ruang studio mini, dan lapangan tentunya, lapangan tempat berolahraga maupun tempat bermain, serta area tempat latihan bercocok tanam bagi peserta didik kami. Nah, kami cukup strategis berada di depan jalan raya dan mudah untuk diakses oleh masyarakat di Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita tahu bahwa kecerdasan akademik juga harus diimbangi oleh soft skill yang kita kembangkan melalui kecerdasan non-akademik. Di dalam kegiatan non-akademik tentunya kami mengembangkan selain dalam intrakurikuler juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun pelajaran ini kami melengkapi sekolah kami dengan 23 macam ekstrakurikuler. Terbagi pada bidang seni, ada terbagi kepada bidang keilmuan dan juga bidang olahraga. Bidang keilmuan terdiri dari coding, English Club, Friend Club, tahfiz, KIA atau karya ilmiah anak, kemudian mading, beserta tahfiz dan BTQ. Sementara untuk keilmuan, sementara untuk kegiatan seni itu ada biola bersama Kak Friska anak-anak belajarnya, kemudian ada Bina Vokalia bersama Pak Agus, dan tari Nusantara, serta ada tari Sunda, tari Bali, kemudian ada pantomim, dan juga menggambar, mewarnai, handscrab, marawis, serta drum band. Nah, tentunya juga untuk anak-anak berbakat di bidang olahraga atau body mereka merupakan bagian dari kecerdasannya. Tentunya kami mengembangkan di bidang olahraga taekwondo, silat, catur, futsal, tenis meja. Nah, melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, alhamdulillah anak-anak kami sudah ada yang sampai melanglang ke internasional atau ke luar negeri, dan mereka gampang memasuki pendidikan lanjutannya dengan prestasi-prestasi yang mereka raih. Begitu juga dalam bidang akademik, juga ada yang sudah sampai mengikuti matematika dalam lomba tingkat internasional pada tahun kemarin tentunya, selain di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masa pandemi, anak-anak tetap bisa berprestasi, tetap bisa bersaing secara global. Karena proses pembelajaran di sekolah kami, masa pandemi alhamdulillah tenaga pendidik maupun sarana prasarana telah disiapkan dengan baik. Karena itu bagian dari visi misi kami tentunya. Bukan karena kita sudah tahu bahwa akan ada terjadi pandemi. Tentu bukan sama sekali karena hal tersebut. Tetapi karena itu bagian dari visi misi kami. Seluruh guru telah belajar dan karyawan telah mengikuti latihan yang dilakukan oleh Yayasan Dharma Ananda Indonesia tentang pembelajaran dengan LMS untuk pembelajaran yang tadinya untuk memperkuat adalah pembelajaran reguler kita. Tapi ternyata alhamdulillah bermanfaat langsung ketika ternyata pandemi tidak luput dari Indonesia. Dan sarana prasarana sekolah juga telah
dilengkapi dengan masing-masing kelas semua sudah ada layar CCTV ada, kemudian untuk pembelajaran juga visualnya sudah lengkap semua, webcam dan lain sebagainya, sehingga orang tua ketika masa pandemi pun tidak lupa dengan proses pembelajaran yang berlangsung sangat kondusif untuk anak-anak. Meskipun belajar dari rumah, mereka memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik terhadap proses pembelajaran dalam jaringan, hingga akhirnya ketika alhamdulillah sekarang sudah belajar tatap muka 100%, ada anak-anak kami yang masih menempuh pembelajaran dengan cara hybrid, jadi blended maksud saya, ada terkadang dia datang ke sekolah dan terkadang dia belajar melalui dalam jaringan. Karena itu pun sekali lagi telah menjadi pengalaman bagi SD Dharma Karya UT sebelum adanya pandemi, karena ada anak yang mengikuti olimpiade sampai tingkat internasional sehingga dia tetap mengikuti pembelajaran dengan proses daring. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kurikulum merdeka salah satu konten terpentingnya adalah ekstrakurikuler. Nah, kita tahu bahwa setiap anak adalah multi talenta, sehingga sekolah atau lembaga pendidikan sangat penting untuk memfasilitasi anak-anak didik selain berproses dalam proses pendidikan untuk mendapatkan standar-standar kompetensi ilmu pengetahuan, juga standar sosial dengan hidup bersosial bersama teman-temannya, begitu juga dengan kecerdasan atau soft skill mereka di segala bidang. Ya, coding kami, doakan ya Bapak Ibu, ada anak kami yang sedang mengikuti lomba coding tingkat nasional yang diadakan secara nasional. Ya, mudah-mudahan semua tugas kita sebagai pendidik, baik itu pendidik di rumah maupun pendidik di lembaga formal seperti sekolah, adalah berikhtiar, mengoptimalkan ikhtiar atau mengoptimalkan usaha yang bisa kita lakukan untuk generasi-generasi hebat masa depan, harapan bangsa. Semua ini kami lakukan tentunya harapannya peserta didik SD Dharma Karya UT dengan sinergi yang baik antara seluruh SDM di sekolah dan orang tua yang hebat di rumah, anak-anak pada waktunya mampu memenangkan persaingan global, mampu bermanfaat lebih bagi Indonesia khususnya, bagi keluarganya tentu saja, dan juga tentunya bagi dirinya dan sebagai insan yang religius. Nah, tadi saya sudah bercerita bahwa kami ada 23 ekstrakurikuler. Nah, tentunya kita tahu setiap anak punya bakat kepemimpinan. Kami memfasilitasi anak-anak hebat luar biasa SD Dharma Karya UT dalam organisasi-organisasi sekolah. Nah, di sekolah kami ada 4 organisasi sekolah Bapak dan Ibu. Ada Laskar Lingkungan yang kami singkat dengan LALING, ada dokter kecil, kemudian ada Pasti Deka. Pasti Deka itu pasukan inti, bagian dari gerakan Pramuka 04069 04070 yang dia berlatih lebih sebagai siaga maupun penggalang. Dan yang tidak kalah penting adalah GDS. GDS itu apa? Gerakan Disiplin Sekolah. Nah, anak-anak organisasi ini tentunya kami mulai memasuki organisasi sekolah itu kami melakukan seleksi administrasi, kemudian setelah diseleksi administrasi dan juga ketangkasan, barulah kami beri pendidikan, baru deh mereka bertugas sebagai duta-duta menegakkan disiplin sekolah, duta-duta mengajak peduli pada lingkungan, dan duta-duta untuk berlaku PHBS di sekolah dan siaga serta penggalang tangguh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kami mengundang secara terbuka untuk bersilaturahim kepada sekolah kami SD Dharma Karya UT. Dan tidak lupa kami Yayasan Dharma Ananda Indonesia, selain dari SD Dharma Karya UT, kami lengkap mulai melalui PAUD, pendidikan anak usia dini, TK Ananda namanya. Kemudian kami yang ada di Palaraya 3 khusus untuk SD, dan di Jalan Talas 3
adalah untuk SMP dan SMA kami Dharma Karya UT yang berada di bawah naungan Yayasan Dharma Ananda Indonesia. Selamat Bapak Ibu dan kita semua, jangan pernah lelah melakukan proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik buat generasi hebat Indonesia menjelang Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Kami sekali lagi mengundang Bapak dan Ibu ke sekolah kami SD Dharma Karya UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Zahra. Jelova. Barik dari kelas 64. Panglima. Kelas? 64. Oke, kelas berapa? 62. 62 juga. Oke. Untuk kebersihannya sudah rapi dan tidak ada sampah yang berserakan karena anak-anak di SDDK rajin membuang sampah pada tempatnya, dan juga tersedia tempat sampah di berbagai tempat. Sekolahan kita juga termasuk sekolahan adiwiyata nasional. Untuk keamanannya sudah aman karena ada CCTV yang banyak di berbagai lorong, dan juga ada satpam yang bersedia menjaga 24 jam. Menurut saya ekstrakurikulernya lumayan lengkap, ada taekwondo, silat, futsal, dan lain-lain. Dan kalian bisa memilih sesuai keinginan kalian. Untuk fasilitasnya lumayan lengkap juga, ada koperasi, kantin, UKS, BK, dan pokoknya kalau kalian mau sekolah di sini, oke deh, keren. Kalau untuk guru-gurunya sih semuanya baik, ramah, terus kalau ngajar juga sabar. Kalau untuk gurunya udah baik, banyak juga dan ramah-ramah. Kalau untuk temannya itu ramah-ramah juga, sama mau berteman sama siapapun. Nah, kalau teman-teman itu juga asyik, semuanya mudah berbaur, sama ya baik-baik semua lah. Kalau untuk kelasnya gimana? Kelasnya itu rapi, semua barang-barang itu tertata dengan benar, jadi nggak ada yang berantakan.